Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk bersama mengkaji ilmu agama. Nikmat yang adalah kita banyak bersyukur dan berharap agar kita diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita. Karena ini semuanya lebih baik dari dunia beserta isinya. Dunia yang kita menikmatinya tidak akan kekal. Sebaliknya, amal-amal seperti ini yang nanti akan menemani kita di alam barzakh kita. Maka adalah kita banyak berharap diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita, melakukan ini semua agar kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh bagi kita semua yang adalah kita mengikutinya dan menaatinya. Semoga dengan mengikuti menaati beliau, kelak kita akan bertemu dengan beliau di telaganya, minum dari air telaganya. Kita berharap juga mendapatkan syafaatnya, dan kita juga berharap dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau dan keluarganya dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan membahas kitab Tazkiyatun Nafas yang pada malam hari ini kita akan mempelajari ya tentang kesabaran orang-orang soleh terdahulu. Ya, dalam kitab Tazkiyatun Nafas sendiri judulnya Al-Akhbar Al-Waridah fi Fadilati Sabr, yakni kabar-kabar yang ada tentang keutamaan sabar. Dan ini yang dilakukan para sahabat ataupun salafus soleh setelahnya, ya, bagaimana mereka menerapkan sabar dalam kehidupan mereka. Tentu ketika kita bercermin maka akan lebih memudahkan kita untuk bersabar. Ketika kita tahu bagaimana sabarnya orang-orang terdahulu, maka itu akan bisa menguatkan kita. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga diperintahkan untuk bercermin dari kesabaran umat-umat sebelumnya, yang nanti insyaallah ta'ala diantaranya kita akan mempelajarinya. Dalam kitab ini disebutkan, diantaranya adalah dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, tusibuhu musibatun, satu musibah mengenainya, menimpanya, fayaqulu ma amarahullah, maka kemudian dia mengatakan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada dia. Ketika dia tertimpa musibah itu, dia mengatakan seperti yang Allah perintahkan kepada dia. Jadi ketika tertimpa musibah langsung mengatakan itu. Dalam bab sabar disebutkan, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmatil ula, sabar itu ketika hantaman pertama. Jadi sabar itu ketika hantaman pertama. Sabar itu ketika musibah pertama kali terjadi. Ketika musibah pertama kali terjadi, kemudian kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah seorang muslim dia tertimpa musibah, sebuah musibah, satu musibah, kemudian dia mengatakan yang Allah perintahkan kepada dia,
Pada saat hantaman pertama dia mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibahku, wa khlufli khairam minha, dan berikanlah untukku ganti darinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa akhlafallahu lahu khairam minha, kecuali Allah pasti akan ganti untuknya yang lebih baik dari musibah yang menimpa dia. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, falamma mata Abu Salamah, maka tatkala Abu Salamah, yakni suaminya, meninggal, qultu, aku berkata, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah, adakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Awwalu baitin hajar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni keluarga satu rumah yang langsung hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika suaminya ini meninggal, ya, dia mengatakan perkataan seperti ini. Kemudian dia ingat ucapan Nabi, "Tsumma inni qultuha." Kemudian aku katakan. Doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu aku katakan. Aku mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha, dan berikan aku untukku ganti yang lebih baik dari dia. Maka apa katanya Abu Salamah? Katanya Ummu Salamah, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah mengganti untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, ya, kecintaan Ummu Salamah kepada Abu Salamah sangat besar. Ya, karena dia adalah keluarga yang pertama kali hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika hijrah ke Habasyah, Ummu Salamah juga pun mengikutinya. Sampai ketika Abu Salamah meninggal, ya kan? Maka dia ingat doa yang diajarkan Nabi, kemudian dia membaca doa itu, akhirnya dia pun mendapatkan ganti suami, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih baik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu lebih baik jika dibandingkan dengan Abu Salamah. Makanya akhirnya derajatnya pun meningkat, maka dia menjadi salah satu ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman, dan salah satu makom ummul mukminin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak boleh ada yang menikahi istri-istri Nabi karena mereka ibarat ibu bagi orang-orang beriman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diantara bentuk kesabaran Ummu Salamah, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia diberikan ganti yang lebih baik. Ada seseorang yang dulu juga kena musibah, ya, kemudian dia ingat doa ini, dia ngajari istrinya untuk mengatakan doa seperti ini. Akhirnya dari musibahnya dia diganti yang lebih baik, ya, dia diganti yang lebih baik. Musibahnya di kendaraannya, dia membaca doa seperti ini, kemudian kebaikannya itu apa? Berupa kesembuhan anaknya. Anaknya nggak jadi operasi. Jadi anaknya nggak jadi operasi, tepat ketika musibah itu terjadi. Jadi ketika musibah itu terjadi siang, ya kan? Kemudian dia mengucapkan doa ini, diajari anaknya, mengucapkan untuk diajari istrinya untuk mengatakan doa seperti ini. Walaupun ketika itu istrinya juga sempat tertekan, ya. Kemudian ketika sore hari datang ke dokter yang sebelumnya divonis harus operasi, kemudian dinyatakan dia sudah sembuh, tidak perlu operasi. Ya, jadi itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah banyak di antara kaum muslimin yang pernah merasakan ini. Kalau kita berdoa dengan doa seperti ini, pasti Allah SWT akan berikan untuk kita ganti, berikan kepada kita pahala, kemudian berikan kepada kita yang ganti yang lebih baik dari yang sebelumnya diambil oleh Allah Ta'ala. Prinsipnya orang sabar itu harus beriman kepada Allah. Pasti yang diambil akan diganti. Pasti yang diambil akan diganti. Kalau kita beriman membenarkan Allah, pasti akan ada gantinya. Karena apa? Dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hambaku tentangku. Falyadhunnu bima syaa. Maka silakan hambaku itu berprasangka kepadaku, terserah dia. Kalau kita berprasangka baik, ya Allah akan berikan kebaikan. Tapi kalau kita berprasangka buruk, ya Allah akan berikan keburukan. Allah mengikuti prasangkaan kita. Maka jangan sampai kita berprasangka buruk.
Kemudian disebutkan juga di sini hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ini berarti hadis qudsi. Ma li 'abdil mu'min 'indi jaza, tidaklah bagi hambaku yang beriman di sisiku balasan. Idza qabattu safiyahu, jika aku cabut kekasihnya min ahli dunya, dari kalangan ahli dunya, tsumma ihtasabahu illal jannah, kemudian dia mencari pahala dari itu kecuali baginya adalah surga. Ya. Ini firman Allah taala dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. Ya, pembahasan yang dibahas untuk melembutkan, melunakkan hati kita. Ya, di mana Nabi SAW meriwayatkan firman Allah Azza wa Jalla, tidaklah bagi hambaku yang beriman di sisiku balasan. Artinya ketika seseorang yang beriman itu dia diuji oleh Allah Ta'ala, kemudian dia melewati ujian itu dengan sabar, maka Allah SWT pasti akan memberikan balasan. Ya, ketika aku cabut kekasihnya, sofiyahu wuddahu, kekasihnya, anaknya, lama nggak punya anak, akhirnya anaknya diambil oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti saya dulu pernah mengalami di pesantren, ya, ada santri baru, ya, saya juga santri baru. Ada santri baru yang ketika itu mengikuti pelatihan, akhirnya dia terjatuh di sungai, kemudian meninggal, baru ketemu beberapa hari setelahnya, ya, jenazahnya. Padahal dia anak satu-satunya. Nah, ketika dicabut oleh Allah kekasihnya itu dari kalangan ahli dunia, tsumma ihtasabahu, kemudian dia mencari pahala. Ya, mencari pahala seperti tadi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, mencari pahala. Dia mengatakan ucapan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ucapan istirja. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian dia minta pahala, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku. Dia mencari pahala. Maka Allah berfirman, ya illal jannah, kecuali baginya surga. Jadi baginya surga. Dia tahu bahwa yang diambil milik Allah. Ya, yang diambil itu milik Allah. Seperti perkataan Ummu Sulaim ketika dia berbicara kepada suaminya. Para jamaah kalau membaca kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, perihal ibunya, ya, yang ketika itu sudah menikah dengan bapak sambungnya. Nah, ketika itu suaminya pergi untuk safar, untuk satu keperluan, sedangkan anaknya sakit. Tapi ketika anaknya meninggal, Ummu Sulaim berkata, jangan kalian ceritakan perihal anaknya kecuali aku saja. Sampai akhirnya ketika suaminya, ya, pulang, maka ya karena lama enggak ketemu sama istrinya, akhirnya Ummu Sulaim pun berhias secantik-cantiknya, menyiapkan makan malam untuk suaminya. Kemudian suaminya ketika dia sudah makan, ya kan, kemudian karena lama enggak ketemu istrinya kangen, akhirnya pun hubungan suami istri. Kemudian setelah selesai hubungan suami istri, baru Ummu Sulaim istrinya mengatakan, ya, menurutmu kalau misalkan ada seseorang yang nitipkan barang kepada kita, kemudian dia ngambil barangnya, apakah kita berhak untuk menahannya? Tidak boleh. Maka dia mengatakan, ikhtasib bibnika, cari pahala dengan kematian anakmu. Nah, seperti itu. Kemudian dalam masalah ini akhirnya suaminya nggak rela, akhirnya dia datang kepada Nabi. Ya, masa saya nggak tahu informasi apa-apa, ketika saya sudah kenyang lahir batin saya baru diberitahu kalau anak saya sudah meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, aros tahdilailah, kamu tadi malam hubungan suami istri, urus, kamu tadi malam jima, iya. Akhirnya Nabi mendoakan. Dan doanya Nabi berkah. Akhirnya dari urusnya dia malam itu, dari hubungan suami istrinya malam itu, akhirnya dia hamil, melahirkan seorang anak, dan anaknya melahirkan anak-anak yang mereka adalah para khufat. Ya, 10 orang khufat. Ya, perawi daripada kisah ini Anas bin Malik melihat bahwa anak-anaknya ini akhirnya melahirkan para khufat. Nah, ini berkah dari yang pertama diantaranya seorang wanita yang sabar.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sabar, dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah di sini, balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Nah, kemudian juga diketengahkan di sini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, di mana Aisyah pernah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul mu'mina." Ma min musibatin, tidaklah satu musibah tusibul mu'mina, mengenai seorang mukmin, illa kafarallahu biha, kecuali Allah hapuskan dengan musibah itu anhu, darinya, dosa-dosanya. Hatta syaukata yushakuha, sampai pun duri yang menusuk tubuhnya. Ketika terkena duri, kemudian kita, ya kan, kita istirja, innalillah, yes, kita ini punyanya Allah, takdir sudah, ya, kita ini sudah takdir, ya, ditakdirkan oleh Allah kena duri, ya. Maka kalau kita bersabar, Allah akan menghapuskan untuknya dengan musibah itu dosa-dosa dia. Para jamaah, kalau kita renungkan, ya, kadang kita sampai suatu kesimpulan, memang itu betul-betul takdir. Saya pernah mengalami 2 momen yang barusan terjadi beberapa hari yang lalu. Di antaranya, saya mau datang ke bengkel, ya. Biasanya kalau saya datang ke bengkel itu langsung belok kanan masuk ke bengkel. Tapi ketika itu karena bengkelnya masih tutup, saya putar balik. Jadi putar balik, saya putar balik, saya nggak perlu masuk ke bengkel, toh bengkelnya juga tutup. Saya putar balik. Nah, putar balik itu ternyata saya mau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya jagang itu. Ternyata nggak sampai, akhirnya saya jatuh. Saya akhirnya ingat aja, oh iya, kita takdir ini. Saya biasanya tempat itu mesti langsung balik, masuk kanan, tapi ketika itu putar balik. Ya, jadi ketika itu putar balik. Memang Allah menghalangi saya untuk masuk agar saya jatuh. Agar saya jatuh. Kalau kita renungkan, ini memang semuanya adalah kehendak Allah dan kita nggak bisa nolak. Kita nggak bisa nolak, akhirnya kita terjatuh. Nah, jatuh seperti itu pun Nabi SAW dalam hadis Aisyah, hatta syaukah, sampai pun duri yushakuha yang menusuknya itu akan bisa menghapuskan darinya dosa-dosa. Ya, maka dari sini penting bagi kita untuk senantiasa bersabar dan meningkatkan kesabaran kita. Nah, dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya dalam Musnad Ahmad disebutkan hadis sahih dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, di mana dalam riwayat itu disebutkan la yazalul bala bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi. Bala itu akan senantiasa mengenai seorang mukmin dan mukminah, apakah di jasadnya, wa fi malihi, apakah di hartanya, wa fi waladi, apakah di anaknya. Ya, di jasadnya misalkan sakit, pusing, kalau enggak gitu terjatuh, ya kan? Kalau enggak gitu misalkan terkena pisau, kalau enggak gitu misalkan tertusuk duri, kalau enggak gitu ketika jalan terpleset, kalau enggak gitu ya ketika jalan tersandung, kalau enggak gitu kena pecahan kaca misalkan, ya, atau di hartanya dia ditipu sama orang, misalkan seperti itu. Ada orang utang sama dia tapi tidak mengembalikan, ya, atau dia jual beli ternyata dia ditipu sama orang. Wa fi waladihi, demikian juga musibah itu di anaknya. Ya, anaknya ada kekurangan misalkan. Anaknya tidak seperti yang lainnya. Anaknya tidak pintar. Ya, lihat postingan yang lainnya, oh anaknya hafal sekian, hafal sekian. Lihat postingan umahat yang lainnya, ya kan, anaknya dapat prestasi dan lain sebagainya, tapi anak dia biasa-biasa saja. Atau bahkan ada kekurangan, atau bahkan ada keterbelakangan. Ya, Nabi SAW menyebutkan sabdanya, tidaklah bala itu senantiasa mengenai seorang mukmin, mukminah, apakah di jasadnya, di hartanya, ataupun di anaknya, hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Bala itu akan senantiasa ada hingga dia bertemu dengan Allah, sedangkan dia tidak memikul dosa. Bala itu terus ada sehingga dia tidak memikul dosa. Ya, maka para jamaah, kalau kita renungkan ini, seharusnya ketika ada bala itu kita bukan malah
susah, tapi malah bersyukur, berbahagia. Karena apa? Dengan adanya piala ini Allah SWT ingin membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian di sini disebutkan riwayat Bukhari, bagaimana orang-orang terdahulu ya mereka bersabar. Hadis Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhillil Ka'bah. Ketika itu beliau bersandarkan sorban beliau di bawah bayang-bayang Ka'bah. Jadi ketika itu para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan ya perihal kesulitan mereka, beratnya jalan dakwah yang mereka jalani, mereka lalui. Fakulna, kami katakan, ala tastangsiru lana, ala tat'ulana. Apakah Anda tidak mohon pertolongan untuk kita? Apakah Anda tidak berdoa untuk kita? Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa para sahabat merasakan cobaan yang sangat berat ketika mereka berjalan di atas jalan dakwah. Ya, terdahulu pernah kita sampaikan ketika kita ngaji kitab fikih sirah, bagaimana para sahabat itu menerima siksaan, gangguan, ya kan, serangan fisik, lahir, batin dari orang-orang kafir Quraisy. Sangat berat. Kita saja mungkin nggak akan kuat. Ya, kita nggak akan kuat. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam, kemudian dia disuruh menutup keislaman dia disuruh pulang kembali ke kaumnya. Nabi SAW mengatakan, apa kamu tidak tahu bagaimana keadaan kita? Pulanglah ke kaummu. Jika suatu ketika nanti kita mendapatkan pertolongan, ditolong oleh Allah Ta'ala, maka datangilah aku. Akhirnya sahabat ini pun mendatangi Nabi SAW ketika Nabi SAW sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika di Madinah dia mendatangi Nabi, kemudian Nabi SAW dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda masih ingat dengan saya? Iya, saya masih ingat. Nah seperti itu. Ini menunjukkan bahwa yang dialami oleh para sahabat ketika berada di Mekah itu sangat berat. Maka akhirnya mereka mengadu kepada Nabi, minta ala tastangsiru lana ala tat'ulana. Apakah Anda tidak mohon pertolongan kepada Allah untuk kita? Apakah Anda tidak berdoa kepada Allah untuk kita? Apa jawabannya Nabi? Justru Nabi SAW mengisahkan bagaimana umat-umat terdahulu berjalan di atas jalan dakwah dengan sabarnya. Nabi bersabda, qad kana man qablakum yu'khadur rajul. Ada seorang sebelum kalian, seseorang itu ditawan, fayuhfaru lahu fil ard, kemudian dia ditanam di dalam bumi, fayaj'alu fiha, kemudian dia diletakkan di sana, fayuja'u bil minsyari, kemudian dibawakan gergaji, fayudha'u ala ra'sihi, kemudian diletakkan di atas kepalanya, fayaj'alu nisfain, kemudian dia dibelah menjadi dua. Wa yamsyatu bi amsyatil hadidi min duni lahmi, ada juga di antara mereka yang disisir dengan sisir besi hingga terkelupas, ya kan, kulitnya dan kelihatan dagingnya, wa athmihi, dan kelihatan tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dini, itu semuanya tidak memalingkan ya mereka dari agamanya. Wallahi la yutimmanallahu hadzal amra, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini, hatta yasirar raqib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah, hingga seorang pengelana saking sempurnanya nikmat Allah ketika itu, di mana keamanan itu menyebar di seluruh jazirah Arab, sampai seorang pengelana yang berjalan dari San'a menuju Hadramaut la yakhafu illallah, orang itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah, saking amannya ketika itu karena Islam sudah meluas. Wadhi'ba ala ghanami, demikian juga dia tidak takut serigala akan memangsa dombanya. Walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Di akhir sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi kalian tergesa-gesa, kalian enggak sabar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan aduan dari para sahabat, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bagaimana orang-orang terdahulu itu mendapatkan ujian yang jauh lebih berat. Kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Ukhdud, kalau kita pernah mendengar kisahnya.
Bagaimana mereka hanya mempertahankan perkataan amantu bi rabbi hadzal ghulam. Mereka hanya mempertahankan perkataan aku beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Itu harus mereka mengorbankan nyawa mereka. Mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam parit namanya ukhdud, ya, yang dinyalakan di dalamnya api. Dan mereka merelakan jasad mereka untuk dimakan oleh api. Untuk mempertahankan ucapan amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kami beriman kepada Rabbnya pemuda ini. Ya, betapa sabarnya orang terdahulu. Makanya kita kalau bercermin dari mereka, kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, ngaji, mungkin jaraknya berapa kilo sih? Ya, mungkin paling berat nanti kalau pas musim hujan, paling berat. Toh ketika kita kena air hujan, apakah ada yang kurang dari tubuh kita? Kan nggak ada. Ya, paling pulang gebres-gebres, minum bandrek, itu kan sehat, ya kan. Paling itu cobaan kita. Tapi itu pun kita merasa berat, kita mengeluh. Ya, kita mengeluh. Jika dibandingkan dengan orang terdahulu, mereka yang mempertahankan amanna bi rabbi hadzal ghulam. Ya, mereka mempertahankan itu sampai mereka harus dibelah. Ya, akan ada yang dibelah. Jadi kaki tangannya raja yang sebelumnya buta, di kisah Ashabul Ukhdud itu, kaki tangannya raja yang sebelumnya buta, kemudian dia bisa melihat, dia tidak menarik ucapannya, akhirnya dia digergaji. Demikian juga dengan guru yang ngajari pemuda ini, dia pun digergaji. Ya, terbelah. Dan mereka mempertahankan keyakinan mereka. Kita para jamaah, ya kan, seberat apapun, insya Allah nggak akan sampai mengalami yang seperti itu. Karena apa? Makom kita sama mereka jauh. Dan pada masa sekarang nggak ada siksaan seperti itu, nggak ada. Pasti akan dikatakan melanggar hak asasi manusia. Wong dicubit saja itu masuk pelanggaran HAM. Ya, jadi guru nyubit anaknya termasuk pelanggaran HAM. Padahal kita dulu ketika kita dulu masih SD, ya bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini, ya pakai rotan itu kan. Ya, saya masih ingat juga, saya dulu juga dipukul juga pakai rotan sama orang tua. Tapi orang tua itu sayang. Kalau sekarang udah masuk pelanggaran HAM. Ya, makanya cobaan kita dibandingkan dengan orang terdahulu tidak ada apa-apanya. Makanya sebagian salafus soleh pernah berkata dalam satu athar, disebutkan dalam satu athar, di mana mereka mengatakan laula masaibud dunya la waratnal akhirata minal mafalis. Sekiranya tidak ada musibah-musibah dunia, pasti kita akan sampai dalam kehidupan akhir dalam keadaan muflis, tidak punya apa-apa. Justru yang menjadikan pahala kita banyak itu karena adanya musibah. Ya, karena adanya musibah. Kalau sholat kita, ya kita sholat paling ya sehari 5 kali. Kalau tambahi rawatib berapa kali sih? Apa kita rawatib sampai 10 rakaat? Apalagi 12, apalagi 14. Sholat tahajud mungkin. Ya, sholat tahajud. Ya, mungkin. Tapi yang jadi rusak itu ketika diposting, nah itu jadi rusak. Ya kan, aslinya sudah bagus tapi kemudian dirusak dengan postingan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Masuk dalam kehidupan akhir, kita ini bangkrut sudah. Tidak punya apa-apa. Kalau nggak ada musibah, nah ini yang dikatakan oleh sebagian salafus saleh. Laula masaibud dunya la waratnal akhirata minal mafalis. Sekiranya nggak ada musibah dunia, kita ini akan tiba di akhirat dalam keadaan nggak punya apa-apa. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan juga dalam kitab Tazkiyatun Nafas ini. Apa yang pernah terjadi pada sahabat Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu? Tatkala orang-orang hendak ngamputasi kakinya. Jadi pernah Urwah bin Zubair itu kakinya mau diamputasi, dipotong. Ya kalau kita sekarang ya amputasi ya mesti masuk ruang operasi. Ya, dokter spesialis apa? Yang potong-potong itu apa? Bedah, bukan bedah. Ortopedi ya. Ya, mesti ada juga dokter anestesi. Dia mengatakan, ya, sahabat-sahabatnya mengatakan, lau saqainaka syai'an kaila tas'uru bil wajah. Sekiranya kami berikan kepada engkau minuman agar engkau tidak merasakan kesakitan. Biasanya orang kalau kesakitan itu biar nggak sakit itu dikasih apa? Khamr. Kan dia nggak sadar kan?
nggak sadar. Baru nanti ketika sadar itu baru dia akan kesakitan. Maka dia mengatakan innama ibtalani liyura sabri afa u'aridu amrohu. Sesungguhnya aku dicoba, dibala ini untuk dilihat sabarku itu bagaimana, apakah aku berpaling dari urusannya. Jadi dia nggak mau dikasih apa-apa, wis potong-potongan wis. Berarti menunjukkan betapa sakitnya. Kalau kita bagaimana? Ya mesti nyari yang paling sedikit sakitnya. Ya khitan aja, khitan yang paling modern, nggak rasa sakit gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Padahal sebenarnya rasa sakit itu diantara ya hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ma'an amallahu ala abdin nikmatan, tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, fantaza'aha, kemudian nikmat itu dicabut, minhu darinya, fa'adha makanaha as-sabar, kemudian nikmat yang dicabut itu diganti dengan kesabaran. Umar bin Abdul Aziz, illa kana ma awadahu khairan mimman taza'u, kecuali ganti yang Allah berikan kepada dia itu lebih baik dari yang Allah cabut. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan satu musibah, kemudian ada gantinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya gantinya Allah itu lebih baik. Contoh apa? Kita hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu apa? Ada contohnya. Yakni ketika Khidir dia tiba-tiba membunuh seorang anak. Ya, fantolako hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Ya. Maka ketika keduanya bertolak pergi, kemudian Khidir ini mendapati ada seorang anak, kemudian dia membunuhnya. Kemudian Nabiullah Musa mengatakan, aqatalta nafsan bighairi nafsin. Apakah engkau membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh jiwa yang lainnya? Ya, engkau telah melakukan perkara yang sangat mungkar. Ya, jadi seperti itu. Nah, di akhirnya disebutkan tidaklah Khidir melakukan itu kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk memberikan ganti agar nanti Allah mengganti dengan yang lebih baik dari anak ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya ketika kita mendapatkan satu musibah kemudian kita ya diberikan ganti oleh Allah dengan musibah itu, maka ketahuilah sesungguhnya ganti dari Allah itu lebih baik dari yang Allah ambil. Makanya tadi kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, kisahnya Ummu Sulaim. Anaknya ya dengan Tolhah meninggal. Kemudian Ummu Sulaim ya dengan sabarnya dia menyampaikan kepada suaminya dengan penyampaian yang sangat bijaksana. Teladan bagi wanita-wanita muslimah. Ya, maka kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya tadi Anas menyebutkan dalam riwayat itu menyebutkan, aku melihat dari anak yang dilahirkan dengan buah arus dengan sebab jimaknya hubungan suami istrinya Tolha dengan istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kan? Akhirnya melahirkan seorang anak, dari anak itu lahir para hufat. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ganti dari Allah dengan sebab musibah yang Allah berikan kepada kita itu lebih baik dari yang Allah ambil. Kemudian dikisahkan di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sakit. Kemudian para sahabat ya orang-orang membesuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka menawari ala nad'ulaka at-tabib, apakah Anda mau kami panggilkan untuk Anda seorang dokter tabib? Maka katakan qatra'ani at-tabib, aku sudah melihat atau tabib itu sudah melihatku. Mereka mengatakan fa'ayu syai'in qala laka, apa yang dikatakan oleh tabib itu kepada Anda? Maka dia mengatakan inni fa'alul lima yurid, sesungguhnya inni fa'alul lima urid, sesungguhnya aku maha kuasa melakukan apapun yang aku kehendaki. Yang dimaksud di sini siapa? Yang dimaksud di sini adalah Allah Ta'ala. Ya, yang dimaksud di sini adalah Allah Ta'ala. Ya, orang-orang yang berada di sekelilingnya memberikan rekomendasi untuk didatangkan seorang dokter, seorang tabib kepada beliau, tapi beliau malah menjawab, tabib itu sudah melihat saya. Apa yang
diresepkan, apa yang dikatakan tabib itu kepada Anda, dia hanya mengatakan ini fa'alul lima urid. Sesungguhnya aku maha kuasa melakukan apapun yang aku kehendaki. Nah, yang dimaksud Abu Bakar ini adalah Allah Ta'ala. Artinya apa? Ya sudah seperti ini, saya tetap akan sabar. Jadi seperti ini, aku tetap akan sabar. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan isya lebih dulu sebelum nanti kita lanjutkan kisah-kisah yang lain. Bagaimana orang-orang terdahulu ya sabar dengan segala ketetapan Allah Ta'ala. Saya ambilkan dari referensi yang lain, bukan dari kitab Tazkiyatun Nafas, dari kitab Min Akhbaris Salaf. Banyak sekali perkataan-perkataan mutiara atau perilaku-perilaku agung yang ditunjukkan salafus saleh kepada kita. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat, dia adalah salah satu ulama dari kalangan sahabat. Dia pernah berkata, li'an a'addu ala jamratin, sekiranya aku menggigit kerikil panas, hatta tabruda, sampai dingin, ahabbu ilayya min an aqula li syai'in qad qadahullahu, lebih aku cintai daripada aku mengatakan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Mengatakan laitahu lam yakun, sekiranya tidak terjadi hal ini, pasti akan ini. Itu perkataan para jamaah yang dirahmati Allah, perkataan yang menunjukkan ketidakrelaan kita kepada takdir Allah. Padahal sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, udah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Katakan saja Allah telah menetapkan dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Mengatakan laitahu lam yakun, sekiranya hal ini tidak terjadi, pasti aku masih kumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak-anak. Sekiranya Covid tidak terjadi, pasti aku akan tetap kumpul dengan suamiku, dengan anak-anakku dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sekiranya aku menggigit kerikil yang panas sampai dingin, lebih aku cintai daripada aku mengatakan sesuatu yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan, dengan mengatakan tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, salah satu sahabat yang mulia, disebutkan ja'ahu na'yun ba'di ahli, datang berita duka perihal kematian sebagian keluarganya. Wa huwa fi safarin, ketika itu beliau sedang dalam safar. Fa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian dia berkata, fa'alna ma amarana Allah. Kenapa kami salat? Karena kami melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Maka ketika kita terima musibah, maka ya kita bisa melakukan ini, sabar dan salat. Makanya yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan berita duka, tentu beliau berduka, tapi mohon pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Dengan sabar dan salat. Disebutkan juga dalam kitab ini, mengutip dari kitab Al-Khiliyah, ya, salah satu mata Abdul Aziz bin Abi Rawad itu telah buta selama 20 tahun. Tetapi tidak ada satupun keluarganya dan juga anaknya yang tahu kalau matanya itu sudah buta. Salah satunya. Fatanabbahu ibnuhu dzata yamin. Kemudian suatu hari anaknya yaitu memperhatikan dia. Kemudian dia berkata, ya abati dhahabat ainuka, wahai bapakku, mata Anda itu buta ya. Maka dia mengatakan, na'am ya bani, iya. Aridho anillah, hanya untuk mencari ridho Allah. Adhaba aina abika mundu isrina sana. Ya, mata bapakmu ini sudah tidak bisa melihat 20 tahun. Jadi 20 tahun itu enggak ada yang tahu kalau matanya itu buta. Ya, kalau kita jangankan 20 tahun, ya baru sakit aja langsung sudah tersebar ke seluruh dunia melalui media sosial. Ya, jadi seperti itu. Al-Fudail bin Iyad, dia pernah berkata kepada seseorang yang orang itu mengadu kepada orang lain. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, ya hadza tashku ma yarhamuka ila man la yarhamuka. Orang ini dia mengadu kepada
yang tidak bisa merahmati dia, menyayangi dia, ya, dia mengadukan zat yang menyayangi dia kepada yang tidak menyayangi dia. Ya, jadi ketika ada seseorang yang mengadu kepada orang lain, saya ini sakit, nggak sembuh-sembuh, saya ini sudah usaha jatuh terus, nggak pernah bangun-bangun, ya, maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan orang ini mengadukan, ya, zat yang maha penyayang kepada yang tidak penyayang. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ketika kita cerita kepada orang perihal musibah yang menimpa kita, itu sebenarnya hakikatnya kita mengadukan Allah kepada orang lain. Kita mengadukan Allah kepada orang lain, ya, yang menetapkan takdir kita ditakdirkan seperti ini, seperti itu, ya kan, kepada orang lain. Zat yang bisa mengeluarkan kita dari musibah kita kepada manusia yang tidak bisa menolong apa-apa untuk kita. Maka jangan mengadukan, ya, jangan mengadukan, ya, musibah kita kepada orang lain, karena sama halnya dengan mengadukan Allah kepada manusia. Kalau kita ada apa-apa, adukan kepada Allah. Seperti halnya Nabiullah Ya'qub alaihissalam, dia mengatakan innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Sesungguhnya aku adukan, ya, kedukaanku, kesedihanku kepada Allah. Nabiullah Ya'qub hanya mengadu kepada Allah. Pertama, kehilangan putra kesayangannya Nabiullah Yusuf. Kemudian kehilangan adiknya yang satu kandung, ya kan? Maka dia mengadu hanya kepada Allah. Nah, kalau mau ngadu kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Sakit ngadu kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ya, apalagi pada saat kita berdua dengan Allah, berkholwat dengan Allah di malam hari, tidak ada siapa-siapa, adukan. Ya. Kemudian juga dikatakan dalam kitab ini, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laisa bifaqih, bukan termasuk orang yang faham agama. Malam ya'idda al-bala ni'mah warraha musibah. Yang tidak menganggap bala itu nikmat dan kelapangan itu musibah. Sufyan Ats-Tsauri, ya, salah satu ulama, ya, dia punya mazhab sendiri. Dia pernah mengatakan bukan termasuk orang yang faham agama, yang tidak menganggap bala itu sebagai nikmat dan tidak menganggap kelapangan itu sebagai musibah. Ya, jadi sebenarnya bala itu adalah nikmat. Dengan adanya bala, maka dosa-dosa kita diampuni. Sebaliknya, kelapangan itu sebenarnya adalah musibah. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu. Yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, kelapangan. Seringkali kita ini kalau diberikan kelapangan itu tertipu. Makanya ini seperti musibah bagi kita. Ya, musibah bagi kita. Maka orang beriman akan senantiasa mengisi waktunya dengan banyak ketaatan kepada Allah. Kemudian disebutkan di sini, putra Abdurrahman bin Mahdi itu meninggal. Fajaza alaihi jazaan syadidan, kemudian dia bersedih teramat sangat atas meninggal anaknya itu. Akhirnya Imam Syafi'i faba'atha ilaihi asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menulis surat ketika itu untuk takziah. Ya, jadi takziah itu tidak harus kita mendatangi. Kalau kita bisa mendatangi maka bagus. Tetapi kalau nggak bisa, paling nggak kita berkirim surat. Atau kalau sekarang kita banyak sekali kemudahan. Ya, dengan kita menulis pesan singkat. Ya, kalau dulu pesan singkat, kalau sekarang bisa pesan panjang. Ya, karena kalau dulu sekali pesan harus bayar 500. Kalau sekarang tergantung kuota. Ya. Nah, Imam Syafi'i kemudian yaqululah berkata, ya akhi, azzi nafsaka biha tu'azzi bihi ghairaka. Wahai saudaraku, dia seorang alim, seorang ulama, tapi makomnya masih jauh masih di bawahnya Imam Syafi'i, ya, karena Imam Syafi'i kita semuanya tahu dia adalah imamnya Ahlus Sunnah. Dia mengatakan, wahai saudaraku, azzi nafsaka biha tu'azzi bihi ghairaka. Hibur dirimu sebagaimana engkau menghibur selain daripada engkau. Engkau kalau misalkan ada orang lain yang anaknya meninggal, engkau kan takziah, menghibur. Takziah itu artinya menghibur. Ya, tasliyah. Wastakbih min fi'lika ma tastakbihu min ghairika. Ya, maka cela perbuatanmu yang menangisi dengan sedih, ya kan, dengan meratap, sebagaimana engkau menganggap hal itu buruk bagi orang yang lain selain daripada dirimu. Wa alam anna a'dhamal masaib faktu sururin wa hirmanu ajrin. Ketahuilah, sesungguhnya musibah terbesar itu adalah hilangnya kesenangan
tetapi hilang pula pahalanya. Musibah terbesar, hilangnya kesenangan dan hilang pula pahalanya. Itu musibah terbesar. Ya, hilang kesenangan karena apa? Karena kita kena musibah. Tapi lebih besar lagi musibahnya itu kalau kita nggak dapat pahala dari musibah itu. Fakaifa idza istama'a ma'aktisabi wizrin, maka bagaimana lagi kalau misalkan dengan diiringi perbuatan dosa meratap. Sudah anaknya hilang, ya kan? Kemudian nggak dapat pahala, kemudian malah dapat dosa. Makanya para jamaah, kita nggak punya pilihan. Kalau kita mendapatkan takdir buruk, kita nggak punya pilihan kecuali kita bersabar. Ya, toh apa yang diambil oleh Allah Ta'ala sudah nggak bisa kita mengambilnya lagi. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka cari pahala. Pahala. Apalagi dalam kehidupan akhir nanti kita tidak akan bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa engkau memberikan kepadaku musibah seperti ini? Tidak. Justru kita yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah yang lain dari Abu Mas'ud Al-Balkhi. Ya, dia pernah mengatakan man usiba bi musibatin, siapa yang ditimpa musibah famazzaqa thauban au daraba sadran, maka dia mencapik-capik pakaiannya atau dia mukul dadanya, fa ka'annama akhadha ramhan yuridu ayyuqatila bihi rabbah, maka seolah-olah dia sedang mengambil tombak kemudian ingin memerangi Robnya. Jadi orang ketika dia tertimpa musibah, ya, kemudian dia mencapik-capik pakaiannya, dia mukul-mukul dadanya. Ini adalah ratapannya. Seperti kalau para jamaah ingin mengetahui bentuk ratapan itu bagaimana, lihat pada saat tanggal 10 Muharram, biasanya orang-orang Rafidhah itu meratap. Mukul-mukul badannya, mencapik-capik pakaiannya, mengoyak-ngoyak rambutnya. Dia mengatakan, ya, faka'annama akhadha ramhan, seolah-olah dia mengambil tombak kemudian ingin memerangi Robnya. Kemudian juga disebutkan di sini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Ya, dalam kitab Tasliyatu Ahlil Masaib, dia pernah mengatakan ma ahabbu ayyuhawina alayya fi sakaratil maut. Aku tidak ingin, ya, sakaratul mautku itu diringankan oleh Allah. Fa innahu akhir ma yukaffiru al-muslim, karena apa? Itu adalah masa-masa terakhir, saat-saat terakhir Allah menghapuskan dosa dari seorang muslim. Ya. Justru kalau kita malah berdoa apa? Ada doa yang umum itu hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam sakaratul maut. Ya, padahal doa itu tidak maktur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru yang maktur itu ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana, itu dalam Al-Qur'an. Justru itu yang kita minta kepada Allah taala. Umar bin Abdul Aziz mengatakan seperti itu karena apa? Itu saat-saat terakhir. Dan kita harus tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut itu enggak ringan, berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut itu enggak ringan tapi berat. Umar bin Abdul Aziz, ya kan, dia tidak ingin ketika sakaratul maut diringankan karena apa? Itu saat terakhir. Dia berharap ketika sakaratul maut itu diberatkan sehingga ketika ruhnya lepas dari jasadnya, ruhnya ini enggak membawa dosa sudah. Ruhnya tidak membawa dosa. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya orang beriman itu apapun yang dia alami, dia akan husnudzon kepada Allah. Misalkan sakaratul mautnya itu berat, dia husnudzon, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dia. Kalau kita melihat ada orang, saudara kita, kerabat kita, sakaratul mautnya berat, maka hendaklah kita husnudzon, semoga Allah meringankan, menghapuskan dosa-dosa dia, meringankan hisab dia dalam kehidupan akhir dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang terakhir, ya. Ini juga penting ini. Belum terakhir ya. Sebelum terakhir. Ya. Disebutkan anak dari saudaranya Al-Ahnaf bin Qais suatu ketika sakit gigi. Nah, ini sakit gigi. Ya, teman saya juga sakit gigi. Maka Ahnaf bin Qais berkata kepada dia, ya, berkata kepada dia, laqad dhabat aini mundu arba'ina sanah ma dzakartuha li ahadin. Ya, dia sakit gigi saja langsung cerita sama orang-orang. Kemudian Ahnaf bin Qais mengatakan, ya kan,
salah satu mataku, ya, 40 tahun itu buta, aku tidak pernah menceritakan kepada seorang pun. Ya, satu mataku buta, aku tidak pernah menceritakan kepada seorang pun. Ya, kita sakit gigi saja langsung seluruh dunia tahu. Ya, bahkan difotokan giginya. Ya, bahkan datang ke dokter gigi juga difoto. Yang terakhir, Yunus bin Ubaid, ya, annahu ja'ahu, ada seseorang datang kepada dia mengadukan perihal kesempitan hidupnya. Yasku ilaihi diqan fi halihi wa ma'asyihi, kesempitan di urusannya, kesempitan di kehidupannya, iqdimaman, ya, dia penuh dengan mendung pokoknya. Jadi gelap, hidupnya itu gelap. Ya, kayak kopi. Maka dia berkata, Yunus bin Ubaid berkata, ayasirru bibasorika mi'ah alfin, kamu mau ndak matamu itu dibeli 100.000 dinar? Dia mengatakan, la. Fabisamika, bagaimana kalau telingamu dibeli 100.000 dinar? Tidak. Fabilisanika, bagaimana kalau lisanmu dibeli 100.000 dinar? Tidak. Maka Yunus berkata, arolaka mi'atai ulufun wa anta taskul hajah. Ya, kamu itu sudah punya 200.000 dinar, tetapi kamu masih mengeluhkan kebutuhanmu. Mata itu nggak bisa dinilai dengan uang. Telinga nggak bisa dinilai dengan uang. Makanya, ya, ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita mata, telinga, lisan, itu sebenarnya pemberian yang sangat banyak. Tidak bisa kita kira, apalagi hidayah Allah Ta'ala. Makanya pernah suatu ketika ada yang berkata kepada Abu Kilabah, ya, Abu Kilabah rahimahullah ta'ala, ya, seorang tabi'in yang dia buta matanya, kemudian buntung tangannya, kakinya tidak ada, dia nggak bisa apa-apa, dia hanya dibantu oleh anaknya. Ketika ditanya, apa nikmat yang kau rasakan saat ini, ya, dia hanya mengatakan, Allah masih memberikan kepada saya lisan yang masih senantiasa berzikir. Itu nikmat. Ya, itu adalah nikmat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih banyak, ya, kisah-kisah yang lain, ya, bagaimana salafus saleh terdahulu mereka bersabar, ya, dan mengungkapkan atau memberikan nasihat kepada yang lainnya untuk senantiasa bersabar atas karunia Allah Ta'ala, atas musibah atau ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan. Ada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Yang pertama, apakah kaitan antara sabar dan marah? Apakah orang yang tidak marah bisa dikatakan sabar, tetap senyum dan istighfar, tapi hati masih ada kecewa dan jengkel? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada uswah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah karena dirinya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika kehormatan Allah dilanggar. Yang Allah haramkan dilanggar, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Seperti ketika Usama bin Zaid, dia minta keringanan agar urusan seorang wanita yang dia punya kedudukan itu dimudahkan karena dia telah melakukan jinayah, kejahatan, sehingga harus ditegakkan had atas dia. Nah, tokoh-tokoh ini, beberapa tokoh itu datang kepada Usama bin Zaid karena Usama bin Zaid dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta keringanan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya Fatimah juga mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Nah, jadi ketika kehormatan Allah yang Allah haramkan itu dilanggar, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Sampai Usama bin Zaid mengatakan, seolah-olah aku belum pernah mengatakan itu. Saya berharap seolah-olah belum pernah mengatakan itu, saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau suatu ketika ketika terjadi peperangan, kemudian Usama bin Zaid itu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ketika dia mengatakan itu ketika pedang itu sudah diangkat oleh Usama bin Zaid, akhirnya pun dipenggal. Nah, ketika itu diceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaqaqta sadroh, apakah engkau telah membelah dadanya? Kemudian di dadanya dia betul-betul mengatakan la ilaha illallah. Jadi diingkari. Jadi marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena Allah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah.
Nabi SAW tidak marah. Salah satunya seperti pernah suatu ketika Nabi SAW berjalan kemudian sorbannya ditarik oleh orang Arab Badui. Ya kan? Kemudian ditarik, kemudian dia minta, ya Muhammad atini min malillah. Muhammad berikan aku harta bagian dari hartanya Allah Ta'ala. Pertama, dia narik sorbannya Nabi sampai berbekas. Yang kedua, dia enggak manggil nama Rasulullah, ya Rasulullah. Orang Arab Badui. Ya, kalau bahasa kita orang deso. Ya kan? Kemudian berikutnya atimil malillah. Nabi SAW hanya berpaling, kemudian senyum, kemudian minta kepada sahabat akan memberikan harta dari Baitul Mal kepada sahabat ini. Jadi seperti itu. Jadi marahnya bukan karena Allah. Ya, makanya jadi kalau kita bagaimana sih marah itu, maka coba kita melihat bagaimana Nabi SAW ya kan bersikap. Di situ ada contoh yang paling baik. Dan kita mesti bersabar. Ya, kita mesti belajar. Ya, kita semuanya sedang belajar untuk bisa meniru Nabi itu, kita semuanya sedang belajar. Bukan berarti ketika ustadznya nyampaikan ini berarti ustadznya sudah pintar seperti Nabi, enggak. Kita semuanya sedang belajar untuk bagaimana kita bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya Ustadz, apa definisi musibah dan musibah itu kapan kita menyebut musibah itu sebagai ujian atau adab? Ya, Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, musibah itu ya secara umum adalah apa yang menimpa mengenai manusia. Nama lainnya adalah bala. Ya, tadi disebutkan la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Bala itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah. Ya. Pokoknya apa? Musibah itu apa sih? Atau bala itu apa? Pokoknya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kan inginnya sehat terus, nggak pernah sakit. Kita kan inginnya semua yang kita kehendaki ada terus, tapi kadang yang kita inginkan nggak ada. Dan itulah memang karakteristik dunia. Beda dengan akhirat. Kalau dalam kehidupan akhir itu apa yang kita inginkan mesti ada. Ya, kemudian nggak ada ceritanya di sana musibah. Misalkan kita punya istana, kemudian istananya kebakaran, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, jadi seperti itu. Nah, dalam kehidupan dunia tidak seperti itu. Kadang kita baru punya HP, HP-nya hilang. Ya, baru punya sepeda motornya hilang. Ya, baru punya uang, uangnya hilang dan lain sebagainya. Itu adalah musibah, segala sesuatu yang tidak berkenan bagi kita. Ya, jadi seperti itu. Maka ketika menimpa sesuatu yang kita tidak menyenanginya, maka kita diperintahkan untuk sabar. Dan sebenarnya bagi kita, ya kan, kenikmatan itu juga sabar. Bagi orang beriman, bukan hanya kita harus sabar ketika kita diberikan nikmat, ketika kita diberikan musibah, termasuk ketika kita diberikan nikmat pun harus sabar untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Di awal sudah kita bahas tentang muhasabah diri untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ditanyakan kapan musibah itu disebut azab atau ujian, Ustaz? Azab atau ujian? Oh ya, Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kapan disebut azab itu ujian? Hukum asalnya dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwa musibah itu adalah azab bagi umat-umat terdahulu, tapi rahmat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ketika kita mengimaninya ini adalah cobaan dari Allah, maka itu adalah cobaan. Tapi ketika kita tidak beriman kepada Allah, ketika kita kufur kepada Allah, maka itu menjadi azab, itu menjadi siksa. Ya, jadi itu menjadi azab, itu menjadi siksa. Makanya tadi disebutkan juga hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku mengikuti persangkaan hambaku. Ya, aku mengikuti persangkaan hambaku. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kapan dia itu menjadi azab ketika kita tidak taat kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika kita taat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Ketika kita beriman kepada Allah, maka itu adalah musibah. Ya. Nah, sakit yang dialami oleh orang beriman pada musim COVID kemarin, ada orang beriman yang dia meninggal, maka itu adalah kasih sayang dari Allah. Allah ingin memasukkan mereka ke dalam golongan para syuhada ketika mereka mengimaninya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka itu menjadi adab bagi mereka dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz, diizinkan. Mohon dijelaskan perbedaan sabar
dalam menjalani hukuman penjara dengan sabar karena menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Apakah bersabar pada keduanya ini mana yang lebih baik? Kira-kira yang lebih berat mana? Di penjara apa sakit? Sakit. Di penjara masih dikasih makan. Sakit nggak bisa, nggak bisa makan. Ya. Jadi yang lebih berat mana? Di penjara apa sakit? Orang sakit juga di penjara. Karena nggak bisa apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu mana yang lebih berat. Apakah seseorang itu dia sakit maka dia cobaannya lebih berat. Ingat, Nabiullah Yusuf alaihissalam dia juga di penjara. Nabiullah Yusuf alaihissalam dia di penjara dan dia bersabar. Ya, dia bersabar. Ketika di penjara dia bersabar. Nabiullah Ayub alaihissalam juga menderita sakit yang tidak ada obatnya dalam waktu yang sangat lama. Dan Nabiullah Ayub alaihissalam juga bersabar. Ya kan? Nah, ketika kita misalkan di penjara atau ketika kita sakit, asalnya adalah tidaklah kita tertimpa musibah kecuali dengan sebab perbuatan kita. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah kalian tertimpa musibah kecuali dengan sebab perbuatan kalian dan Allah memaafkan banyak lagi yang lainnya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita introspeksi. Kenapa saya kena musibah seperti ini? Kenapa saya di penjara? Kenapa saya ini kok sakit? Kita harus introspeksi. Ya kan? Dan yang Allah ampuni dari kita, dosa-dosa kita itu sebenarnya banyak. Nah, makanya bagi orang-orang beriman, musibah itu adalah salah satu sarana untuk muhasabah introspeksi. Dosa saya apa? Dosa saya apa? Akhirnya dia banyak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Ya, kedua-duanya sama beratnya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, maka semakin baik kita menyikapinya, maka insya Allah Allah Ta'ala akan berikan ganti untuk kita, memberikan pahala untuk kita dengan sebaik-baiknya. Allah a'lam bishawab. Ketika Nabiullah Ayub alaihissalam sabar, ya kan, bahkan ketika mau dicarikan oleh istrinya, ya dokter, tapi dia tetap bersabar. Ya, dia hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Nabiullah Yusuf juga sama seperti itu, tetap bersabar. Sampai akhirnya Allah berikan ganti kedudukan yang sangat tinggi. Nabiullah Ayub alaihissalam akhirnya menjadi tampan rupawan. Sampai istrinya nggak ngenali. Ketika tanya, mana orang yang di sini sakit-sakitan, nggak ada. Jadi istrinya nggak ngenali kalau itu adalah suaminya yang dulu sakit itu, nggak ngenali. Ya, jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita karunia sabar. Ingat para jamaah, doa yang diulangi dalam Al-Quran 2 kali itu adalah doa minta sabar. Dan yang kedua doa minta syukur. Insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yakni muhasabah untuk bersyukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa sunna al qaumil kafirin. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.